Hari ini Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saat ini kita ada di Rumah Duka 168 Jalan Haji Abah 1, Pontianak. Jadi izin dulu sebentar ya. Kami kan tidak tahu apa saja badan ini. Malam itu baru berbagi. Kita bisa kembali ini untuk beribadah di mana orang Tuhan kita dikasih. Kemarin malam ya sudah dipanggil Tuhan pulang. Saya percaya bahwa apa yang terjadi semua adalah rencana dan kedaulatan Tuhan bagi setiap kita manusia. Dan saya percaya seluruh keluarga diberikan kekuatan dalam menghadapi sidang. Baiklah, sebelum kita memulai, mari kita bersatu berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini. Di tempat ini kami akan memulai ibadah penghiburan kami yang pertama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kau menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kemurahan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh keluarga yang mungkin kemarin malam sudah Tuhan panggil orang tua kasih. Kami percaya bahwa semua yang terjadi adalah kedaulatan Tuhan yang tidak bisa kami bantah Tuhan. Tapi kami tetap bersyukur karena setiap kami akan menikmati segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Disitulah kami akan bertemu dengan kekasih kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini, ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam kata Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Saya akan menaikkan satu pujian, hanya Kau milikku di surga. Tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus yang patut kita sembah. Hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita ingin bertemu dengan Bapa di surga, maka kita harus percaya kepada Kristus. Haleluya. Kita pujian ini.
pikiran kita saat ini. Kita mau menyembah Tuhan. Saat kita dilahirkan ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa Bapak Ibu. Amin. Kita pergi, kita pulang juga tidak membawa apa-apa. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah segala perbuatan kita yang akan kita pertanggungjawabkan cepat atau lambat di hadapan Tuhan. Selain itu kita percaya kepada Kristus. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan di luar Kristus. Jadi saya harap kita semua percaya kepada Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian ini. Kita angkat sebagai doa kita kepada Tuhan. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, sekali lagi kita katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sungguh benar Tuhan bahwa malam hari ini kami ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan suasana duka bagi orang yang ditinggalkan. Tetapi sesungguhnya orang tua kami saat ini dia sudah bersuka cita karena dia kembali kepada sang pemilik hidupnya. Karena itu Tuhan, ketika kami datang di tempat ini menghiburkan Ai dan keluarga yang ditinggalkan, biarlah penghiburan Tuhan sendiri yang turun atas setiap
mengandalkan Tuhan. Dan itu Bapa, kami serahkan ibadah penghiburan malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, tadi sudah disampaikan Dewi bahwa kematian itu hal yang pasti, tidak bisa dihindari. Ya, setiap orang hanya berbicara waktu. Kita tidak tahu kapan, ya. Tapi yang jelas bahwa setiap kita sedang antri, betul? Ya, kita sudah jangan berpikir saya masih sehat, saya masih muda. Enggak, kematian bisa datang sama siapa aja, baik sudah tua maupun masih muda, bahkan masih dalam kandungan. Ada yang di keluarga sudah meninggal. Ya, ke-8 saya bawakan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Amin. Jadi baik hidup maupun mati kita itu miliknya Tuhan. Tapi berapa banyak orang sadar bahwa baik hidup maupun matinya milik Tuhan? Ayo. Kita seringkali hanya berbicara, kita tahu bahwa kalau kematian itu datang kita kembali kepada Tuhan. Tapi semasa kita masih hidup, kita hidup untuk Tuhan enggak? Ya kan? Kita hanya tahu kalau akhir hidup kita kembali kepada Tuhan. Tetapi sepanjang kehidupan kita di bumi ini, pernah nggak kita berpikir bahwa sesungguhnya itu pun milik Tuhan? Kalau kita baca ayat di atasnya, itulah kehidupan kita. Rasul Paulus ya menuliskan ini kepada orang-orang Roma. Karena di situ di atas ayat-ayat ini adalah sebuah kehidupan, realita kehidupan bertentangan tentang soal makan, minum, semua dipertentangkan, betul? Selama kita masih hidup kita pertentangkan soal makan, minum, semuanya. Kalau dia tak makan daging, kita bilang dia salah. Dia makan sayur, kita bilang dia salah. Coba baca di ayatnya. Jadi kita menghakimi. Padahal kita katakan nggak boleh kita menghakimi. Karena hakim kita Tuhan. Diri kita sendiri. Kita mati pun bukan untuk diri kita sendiri. Jadi baik hidup kita bagi Tuhan. Lakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Cari kebenaran. Tak usah kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah miliknya Tuhan. Nah, Yesus, firman Tuhan jelas menuliskan kepada setiap kami yang masih hidup bahwa baik hidup maupun mati kami adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Karena itu saat ini Tuhan, khususnya buat AI, orang yang dikasihi, pasangan hidupnya sudah dipanggil kembali kepada Bapa. Kami percaya Tuhan, rohnya sudah bersama dengan Engkau. Karena sesuai firman Tuhan tertulis bahwa ketika ia mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka ia akan kembali kepada Sang Pencipta. Biarkan Buat kehadiran teman-teman semua yang sudah bersedia datang ke tempat ini untuk memberikan penghormatan terakhir bagi orang tua tercinta di keluarga ini. Saya percaya bahwa apa yang sudah teman-teman buat malam hari ini tidak sia-sia dan semua kembali akan berkat Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Kita akan memulai ibadah. Saya jemput kita makin berdiri. Haleluya Yesus. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat penyertaanmu dalam hidup kami di sepanjang hari ini Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami berkumpul di tempat ini untuk memberikan penghormatan terakhir bagi orang tua kami. Kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Mohon kehadiran Tuhan. Mohon Engkau hadir dan menjamah setiap kami. Terutama bagi keluarga besar, bagi tempat ini yang mungkin saat ini sangat kehilangan
suami tertimpa. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh keluarga besar tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, orang yang mati di dalam Kristus itu adalah suatu keuntungan. Dan kami percaya orang yang sudah dipanggil Tuhan pulang, dia saat ini di dalam tempat di mana Tuhan sudah sedia. Dan kami menyerahkan Tuhan setiap kami yang masih ada, yang masih hidup dan masih bernafas Tuhan. Kiranya kami juga bisa mempersiapkan hidup kami baik-baik menjelang hal itu juga akan terjadi dalam hidup kami. Dan Bapak, kami serahkan waktu ini ibadah kami malam hari hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Dan siap memuji dan menyembah Tuhan, mari kita katakan haleluya. Sumber kita, siapa namanya? Yesus, yang bisa memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan di dalam kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kita. Mari kita pujian. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu
ini. Bagi yang belum percaya kepada Kristus, beri hidupmu kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan memperoleh keselamatan. Amin. Haleluya. Orang tua kita, papa kita sudah terima Kristus. Amin. Ini juga ya. Haleluya. Papa kita sudah terima Kristus dan dia sudah memperoleh keselamatan. Ya. Dan giliran kita nanti ada waktunya. Jadi harus siap-siap. Kita nggak tahu besok, lusa, atau tahun depan, 2 tahun lagi. Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau saya memimpin acara penghiburan, saya pikir begini, Tuhan, nanti kalau saya yang dipanggil, nanti siapa yang menghibur? Oh, Mimi, saya bilang. Mimi di WL-nya. Tapi nanti ketawa semua pasti. Dan itu keinginan saya, supaya tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, yang ada tertawa. Karena saya pergi ke tempat untuk saya juga berbahagia di sana bersama Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kematian itu bukan suatu hal yang menyedihkan. Karena itu adalah awal kita berjumpa kepada kekasih kita, yaitu sama Yesus. Amin. Jalannya harus begitu, kematian itu. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, dan upah dosa ialah maut. Jadi memang harus begitu, kematian itu. Wajar kalau sedih, wajar. Saya sudah mengalami kesedihan beberapa kali. Terakhir suami saya, kalau dipikir-pikir mau nangis itu udah nggak ada lagi air mata. Tapi ya itulah, kita harus menerima semua itu dengan hati yang bersuka cita. Amin. Bapak itu sudah bahagia loh. Sekarang yang kalian-kalian yang masih hidup, kita semua lah di tempat ini harus mempersiapkan diri supaya kita bisa berjumpa dengan Bapak kita. Ini ketemu dengan Aceh ya. Harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita persiapkan diri kita baik-baik. Kita mau menyembah Tuhan. Kita akan satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa semua baik. Semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita baik. Mungkin kelihatannya tidak baik bagi manusia, tapi itu baik bagi Tuhan. Waktu saya kehilangan suami, umur suami saya 42 tahun, saya merasa bahwa Tuhan itu jahat, tidak baik. Tapi setelah saya melihat proses perjalanan hidup saya, sampai saya bisa melayani di tempat ini, berdiri di depan Bapak Ibu semua, itu berarti suatu rencana Tuhan yang baik. Saya bisa melayani Tuhan loh. Kalau suami saya masih hidup, saya masih di Sagom ya, mungkin saya jadi ibu rumah tangga biasa, nggak ketemu Bapak Ibu semua. Amin. Bukan saya merasa bahagia, wah berarti saya harus senang dong setelah saya meninggal, enggak. Itu ada rencana Tuhan memakai hidup saya supaya saya bisa melayani Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian ini ya. Kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang baik, segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sekali lagi kita pujian dari awalnya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang
Bapak Ibu renungkan pujian ini yang kita nyanyikan. Haleluya. Berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat malam hari ini. Adalah suatu anugerah yang besar Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana ada hari ini. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan dan napas hidup Tuhan. Kami percaya semua itu datang dari Tuhan, dan kami percaya anugerah-Mu Tuhan telah Kau berikan kepada setiap pribadi kami di tempat ini. Hari ini Tuhan kami ada di tempat ini bersama-sama keluarga di tempat ini. Sekalipun secara dunia kami berduka cita Tuhan, tapi kami percaya Tuhan di tengah-tengah duka cita dunia ada sukacita Tuhan Tuhan berikan kepada keluarga di tempat ini. Sebab salah satu orang yang dikasihinya telah kembali ke rumah Bapa. Hari ini Tuhan bila Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, menghibur setiap pribadi mereka di tempat ini. Dan kami percaya penghiburan Tuhan itu kekal selama-lamanya, yaitu firman-Mu yang tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Roh-Mu yang kudus Tuhan menyertai setiap pribadi kami di tempat ini semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan dulu Bapak Ibu semua. Wahyu. Ini ayatnya yang selalu saya bawakan, saudara. Di dalam Wahyu 12, Wahyu 14 ayat ke-12 dikatakan, yang terpenting di sini adalah ketukunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dan dari jeralah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, Alkitab saya katakan, berbahagialah orang-orang
yang matinya di dalam Tuhan sejak saat ini. Nah saudara, kematian itu ada sesuatu yang menakutkan bagi dunia, betul? Siapa sih nggak takut mati? Saya percaya semua orang takut mati. Kenapa? Kematian itu sangat-sangat menakutkan. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita sakit pasti mau berobat. Kalau kita ada sesuatu yang nggak enak, kita mau lari kemana? Mungkin ada yang ke dokter atau mungkin mau ke dukun apa semua. Intinya mereka kalau sakit mau berobat. Artinya apa? Supaya mau sehat. Nah artinya saudara, bahwa kematian itu pasti ditakuti oleh semua orang. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah mengenal Tuhan, saya percaya Alkitab saya katakan bahwa kematian dalam Tuhan adalah satu kebahagiaan, memiliki jaminan. Saudara kalau sakit, mungkin saudara punya asuransi. Oh, kalau sudah sakit ada jaminan. Kalau ke rumah sakit ada jaminan, nanti asuransi nanti dibayarin. Maka saudara enak. Atau mungkin saudara ada tabungan, ada saudara buat deposito, waktu saudara sakit atau mulai masalah, saudara ada jaminan bisa ke rumah sakit. Nah kalau kita mati, apa jaminannya kita hari ini? Oh aku baik, siapa bilang orang baik bisa itu? Ada salah satu, tidak cukup bahwa kita, oh aku udah percaya Yesus. Hal yang kedua bahwa kita harus melakukan perintah Tuhan. Alkitab katakan perintah Tuhan itu apa Bapak Ibu? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama. Jadi saudara, kalau kita sudah mengatakan bahwa kita ada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang sekeliling kita. Sebagai bapak, sebagai suami, sebagai istri, saling mengasihi. Tidak ada lagi, oh kita bertengkar, kita seperti neraka di bumi. Suami ngomong istri, istri ngomong istri, anak apa semua, bertengkar apa semua, saling membuli, saling menjelekkan. Nah itu bukan saling mengasihi. Nah orang yang mengasihi Tuhan artinya apa? Dia mengasihi orang istrinya. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak mengasihi orang tua, dan semua kita saling mengasihi. Kenapa? Alkitab katakan satu perintah itu apa? Biarlah kamu saling mengasihi. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang sudah Kau berikan kepada keluarga di tempat ini, di mana saudara kekasih kami Pak Sang Tuhan, dia sudah percaya kepada Tuhan dan dia sudah mengalami anugerah Tuhan. Dan kami percaya sekarang firman berkata, dia kembali ke rumah Bapa, dia beristirahat dan dia bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdua untuk istrinya yang ditinggalkan. Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu terus dinyatakan kepadanya. Biarlah kasih-Mu terus menyertai hidupnya semasa dia ada dan hidup di bumi ini. Tuhan berkati dia dengan damai sejahtera, berkati dengan sukacita, berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan memanggil dia siap Tuhan untuk mengambil damai daripada Tuhan Yesus. Dan hari ini Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa, kami berdoa untuk setiap kami ada di tempat ini. Tuhan, Kau memberkati kami semua di tempat ini. Untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, di sini saya mewakili istri, kakak, adik, ipar, dan keponakan dari Bapak TG Sang mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri ibadah penghiburan kita pada malam hari ini. Terkhusus Bapak Ibu dari Gereja Mazmur 21 Pontianak, terima kasih untuk Bapak Pendeta malam ini sudah memberikan khotbah yang sangat menguatkan kami, untuk kakak dan pemusik yang sudah membawakan worship yang luar biasa menyentuh hati. Di sini kami keluarga hendak memohon maaf apabila semasa hidupnya Bapak TG Sang pernah melakukan perbuatan yang sekiranya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan kami juga hendak mohon doa untuk jiwa Bapak TG Sang agar boleh memperoleh pengampunan dan tempat rindah di sisi Allah Bapa di surga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jasa kasih kami berikan proses ini, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, kuasa bekerja, mengambil alih semua jasa ini sehingga tidak dipergunakan oleh apapun hukumnya. Dan hari ini hamba-Mu Tuhan mengurangi minyak, maka kuasa Tuhan turun atasnya sehingga pada sebelumnya kedua kali yang akan dibangkitkan secara firman yang berkata. Terima kasih Bapa, menyebabkan berkat dan urapan Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan kena wajah. Ai dulu. Putar i. Nah, keliling. Putar ya keliling. Dituangkan, jangan kena wajah ya. Terus. Adik-adiknya.
Macam mati deh ya. Air mata. Keliling. Nanti sudah selesai kasih yang lain. Udah selesai. Kasih yang lain. Udah. Gantian. Udah. Kasih yang lain. Oke, kasih yang lain. Putar. Kasih yang lain. Putari. Udah, putar. Jalan putar ke sini. Langsung ke sini putar. Putar langsung ya. Jangan kena muka ya. Apa kabar? Haleluya ya. Jadi juga sehat ya, harus sehat, harus semangat ya. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami ucap syukur buat kesehatan, buat nafas, buat pemeliharaan, buat perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari. Dan saat ini Tuhan kami boleh kembali datang ke tempat ini untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh mengantarkan almarhum Papa kami tercinta ke tempat perselatan yang terakhir. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan terutama buat diri kami yang dimana mungkin dia merasa kehilangan. Pasti sebagai manusia dia merasa sedih atas meninggalnya suami tercinta. Tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus memberikan dia kekuatan, memberikan dia kemampuan untuk menghadapi semua ini Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupannya Tuhan. Dan berkati seluruh keluarga besar supaya juga mereka bisa terus memberikan support kepada II kami supaya senantiasa kuat, tidak sedih terus, tapi terus semangat di dalam Tuhan. Dan kami semua di tempat ini juga Tuhan, kami datang kepadamu ingin memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Engkau hadir, kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami, nyatakanlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah kami yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita katakan amin.
pernah meninggalkan kami. Walaupun kami ditinggalkan oleh suami kami, orang tua kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama, bahwa Engkau selalu setia bersama kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintunya dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau yang Yesus, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk bisa Tuhan, pagi hari kami boleh berkumpul di tempat ini bersama dengan keluarga
menyambut Tuhan. Maka kami berkasih Tuhan. Kami yakin Tuhan dan percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah Tuhan kami yang telah memelihara kami Tuhan, yang telah memelihara Aceh yang kami kasih Tuhan. Ketika Tuhan manggil bisa kita pakai Tuhan, kami percaya Tuhan karena firman menjaga kami. Tetapi kami sampaikan kebenarannya, setiap kali hati kami dicerahkan Tuhan dan hidup kami bersama di dalam kita. Di dalam nama Yesus yang mulia, amin. Kalau Bapak Yesus, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi rumah Bapa, katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk mendirikan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah mendirikan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu dengan ke situ. Saya langkah ke air yang tenang. Dan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Aceh Engkau kita, karena Engkau lah kekuatan hidup kami. Engkau yang sanggup memperbaiki kami, khususnya buat hari ini terkasih keluarga yang meninggalkan Tuhan. Tuhan itu menanggung mereka dan sampai kepada Tuhan, biarlah kehidupan semangat hidupnya Tuhan Kau berikan minyak dan anggur yang baru Kau kurniakan Tuhan, agar sukacita ilahi Kau penuhi di dalam kehidupan Tuhan, keluarga besar kita bersyukur Tuhan. Segala sesuatu yang dia butuhkan Kau cukupkan Tuhan. Kehidupannya Tuhan hanya bergantung kepada Engkau Tuhan. Hatinya berlimpah dengan ucapan syukur oleh nama Engkau Bapa. Mulai saat itu Tuhan, Kau kuasai Tuhan. Roh Kudus Kau ambil segala sesuatu Tuhan dengan Tuhan. Dan buatkan kami Tuhan firman-Mu telah disampaikan. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, agar kami terus tetap memegang firman kami. Karena kami percaya kalau jalan